Selamat datang di video pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 10. Perkenalkan, saya Imam Satria Wibawa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang produk dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa yang membuat aturan di negara kita? Mengapa ada begitu banyak jenis peraturan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah? Dan mana yang lebih tinggi kedudukannya jika terjadi pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya? Nah, semua pertanyaan ini akan terjawab dalam pembelajaran hari ini. Mari kita mulai dengan memahami apa itu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Mari kita uraikan definisi ini. Pertama, peraturan perundang-undangan bersifat tertulis, artinya tidak berdasarkan kebiasaan atau tradisi lisan saja. Kedua, peraturan ini mengikat secara umum, berarti berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Ketiga, pembentukannya harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan dan dilakukan oleh lembaga atau pejabat yang memang memiliki kewenangan untuk itu. Mengapa kita memerlukan peraturan perundang-undangan? Jawabannya sederhana. Peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa aturan yang jelas, kehidupan akan kacau dan siapapun bisa berbuat sesuka hati. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang ini mengatur tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki ini sangat penting karena menentukan tingkatan dan kekuatan mengikat dari setiap jenis peraturan. Peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah, dan sebaliknya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sekarang, mari kita bahas hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bayangkan hierarki ini seperti piramida, di mana yang paling atas memiliki kedudukan tertinggi dan yang paling bawah memiliki kedudukan terendah. Tingkat pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di puncak piramida, kita memiliki UUD 1945. Ini adalah konstitusi atau hukum dasar negara kita. UUD 1945 adalah peraturan tertinggi yang menjadi landasan bagi semua peraturan di bawahnya. Semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 memuat hal-hal fundamental seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan struktur ketatanegaraan Indonesia. Tingkat kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TEP-MPR. Ketetapan MPR adalah keputusan yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Meskipun saat ini TEP-MPR jarang dibuat, beberapa TEP-MPR yang masih berlaku tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Contohnya adalah TEP-MPR tentang garis-garis besar haluan negara. Tingkat ketiga, Undang-Undang atau UU dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Proses pembuatan undang-undang cukup panjang, mulai dari pengajuan rancangan, pembahasan di DPR, hingga pengesahan oleh Presiden. Sedangkan Perpu adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang, tetapi harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Jika tidak disetujui, Perpu harus dicabut. Tingkat keempat, Peraturan Pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi, PP bersifat mengatur lebih lanjut atau merinci hal-hal yang sudah diatur dalam undang-undang. Misalnya, jika ada undang-undang tentang ketenagakerjaan, maka akan ada PP yang mengatur secara detail tentang upah minimum, jaminan sosial, dan hal-hal teknis lainnya. Tingkat kelima,
Peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Perpres biasanya bersifat lebih teknis dan operasional dibandingkan dengan PP. Tingkat ke-6, Peraturan Daerah atau Perda. Peraturan daerah terbagi menjadi dua, yaitu peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh DPRD provinsi bersama gubernur, dan peraturan daerah kabupaten atau kota yang dibuat oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Perda dibuat untuk mengatur urusan pemerintahan daerah dan menampung kondisi khusus daerah tersebut. Misalnya, perda tentang retribusi parkir, perda tentang jam malam untuk anak di bawah umur, atau perda tentang pelestarian budaya lokal. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, ada beberapa asas penting yang harus dipahami. Pertama, asas hierarki. Asas ini menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika terjadi pertentangan, maka peraturan yang lebih rendah dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku. Kedua, asas lex superior derogat legi inferiori. Ini adalah istilah Latin yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Jadi, jika ada perda yang bertentangan dengan undang-undang, maka yang berlaku adalah undang-undang. Ketiga, asas lex specialis derogat legi generali. Artinya, peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Misalnya, jika ada undang-undang umum tentang lalu lintas dan ada undang-undang khusus tentang lalu lintas di jalan tol, maka untuk kasus di jalan tol yang berlaku adalah undang-undang yang khusus. Keempat, asas lex posterior derogat legi priori. Artinya, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama, dengan catatan keduanya setingkat dan mengatur hal yang sama. Mengapa kita sebagai warga negara perlu memahami hierarki peraturan perundang-undangan ini? Pertama, agar kita mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan memahami peraturan yang berlaku, kita bisa bertindak sesuai dengan aturan dan menghindari pelanggaran hukum. Kedua, agar kita dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Jika ada pejabat atau lembaga yang membuat peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kita sebagai warga negara berhak untuk mempertanyakan dan melaporkannya. Ketiga, untuk membangun kesadaran hukum. Negara hukum seperti Indonesia sangat bergantung pada kesadaran hukum warganya. Semakin kita paham tentang hukum, semakin tertib pula kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sekarang, mari kita lihat bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari melalui beberapa contoh kasus. Contoh pertama, misalkan di daerah kalian ada peraturan daerah yang melarang penjualan makanan tertentu karena alasan budaya lokal. Namun, ternyata larangan tersebut bertentangan dengan kebebasan berusaha yang dijamin dalam UUD 1945. Apa yang terjadi? Berdasarkan asas hierarki, maka perda tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945 yang kedudukannya lebih tinggi. Contoh kedua, pemerintah membuat peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan pemilu. Namun, isi PP tersebut ternyata bertentangan dengan undang-undang tentang pemilu yang sudah ada. Maka, PP tersebut harus disesuaikan atau direvisi karena tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya. Contoh ketiga yang sering kita temui adalah masalah lalu lintas. Ada undang-undang lalu lintas yang berlaku secara nasional, tetapi setiap daerah juga bisa membuat perda tentang lalu lintas untuk mengatur hal-hal yang spesifik di daerahnya, seperti jalur khusus angkutan umum, atau jam operasional kendaraan tertentu. Selama perda tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, maka keduanya dapat berlaku bersamaan. Bagaimana jika kita menemukan peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi? Untuk itu, ada mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Ada dua jenis pengujian atau judicial review. Pertama adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pengujian ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, jika ada masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan oleh suatu undang-undang karena bertentangan dengan UUD 1945, mereka dapat mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Kedua adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Pengujian ini dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi, jika ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan di Mahkamah Agung. Mekanisme ini sangat penting untuk menjaga konsistensi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan adanya mekanisme pengujian, masyarakat memiliki sarana untuk memastikan bahwa semua peraturan yang berlaku sesuai dengan hierarki dan tidak saling bertentangan. Sebagai warga negara, kita juga berhak untuk mengajukan keberatan terhadap peraturan yang kita anggap tidak adil atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ini adalah bentuk partisipasi kita dalam kehidupan demokrasi dan negara hukum. Baik, teman-teman, itulah penjelasan lengkap tentang produk dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita telah memahami bahwa hierarki peraturan di Indonesia dimulai dari UUD 1945 di puncak, kemudian TAP MPR, Undang-Undang dan Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah di tingkat paling bawah. Kita juga telah belajar tentang asas-asas penting seperti asas hierarki dan berbagai asas hukum lainnya yang mengatur hubungan antar peraturan. Yang tidak kalah penting, kita telah memahami bahwa sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban untuk memahami, mematuhi, mengawasi, dan bahkan berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita dalam membangun negara hukum yang demokratis. Ingatlah selalu bahwa hukum bukan hanya untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami dan digunakan sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh perhatian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.